Setiap pagi, ketika dunia masih sunyi dan udara belum tercemar oleh hiruk-pikuk harapan yang belum tercapai, ada satu pertanyaan yang pelan-pelan berbisik dari dalam dirimu. Mengapa aku sudah bekerja keras, berdoa dengan tekun, tetapi uang masih terasa menjauh? Pertanyaan itu tak kau ucapkan dengan mulut, tapi jiwamu menjerit diam-diam. Kau melihat orang lain yang tampaknya tidak lebih pintar, tidak lebih baik, tapi rezeki mereka mengalir seperti air sungai yang tak pernah kering. Sementara kamu masih menghitung setiap rupiah, berharap akhir bulan tidak datang terlalu cepat. Dan saat malam tiba, kau rebahkan tubuh yang letih, tapi pikiranmu tetap berlari. Kau bertanya, adakah sesuatu yang salah dengan dirimu? Adakah hukum tak terlihat yang sedang bekerja melawanmu? Sahabatku, tidak ada yang salah denganmu. Kau tidak gagal. Kau hanya belum mengetahui satu aturan emas yang mampu mengubah arah hidupmu. Aturan yang sederhana, tapi kekuatannya seperti medan magnet yang mampu menarik kekayaan, peluang, dan kedamaian jiwa, semuanya sekaligus. Aku tahu rasanya berdiri di tepi jurang keraguan, merasa sendirian di tengah keramaian, menahan tangis dalam diam karena merasa lelah untuk terus percaya. Tapi izinkan aku menggenggam hatimu sejenak, karena saat kamu benar-benar mendengar ini dengan hati, sesuatu akan bergeser. Dan sekali bergeser, tidak akan pernah kembali seperti semula. Bayangkan ada sebuah cermin di depanmu. Cermin ini tidak memantulkan wajahmu, tapi memantulkan getaran dari pikiranmu. Apakah kamu akan melihat cahaya yang hangat, atau bayangan gelap dari keyakinan yang retak? Banyak orang berpikir bahwa uang datang dari kerja keras semata, tapi itu hanya setengah kebenaran. Kerja keras tanpa arah, tanpa vibrasi yang selaras, hanyalah kelelahan yang panjang, seperti mendayung perahu tanpa arah di lautan tanpa ujung. Aturan emas yang akan kubagikan padamu hari ini bukanlah sesuatu yang diajarkan di sekolah. Bahkan banyak guru spiritual pun lupa menyebutnya. Tapi Napoleon Hill, lelaki yang menggali rahasia dari para miliarder dunia, ia menemukannya. Dan hari ini kamu akan mengetahuinya juga. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku bertanya padamu. Kalau kamu tahu ada satu aturan yang bisa mengubah hidup finansialmu selamanya, apakah kamu bersedia menaatinya setiap hari, bahkan saat tak ada yang melihat? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Karena ini bukan pertanyaan biasa, ini adalah ikrar spiritual. Dan saat kamu menuliskannya, semesta membaca niatmu. Klik suka dan subscribe sekarang. Bukan untuk algoritma, tapi sebagai tanda bahwa kamu siap memasuki ruang baru dalam hidupmu. Dan sekarang, mari kita bicara tentang harapan. Karena harapan adalah benih. Tapi benih tidak akan tumbuh hanya karena kamu menginginkannya. Ia butuh tanah yang tepat, tanah dari keyakinan. Ia butuh air dari autosugesti yang terus-menerus, dan ia butuh cahaya dari tindakan yang konsisten. Napoleon Hill menyebut ini sebagai definiteness of purpose, sebuah tujuan hidup yang begitu jelas, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun tersisa. Tapi, tujuan saja tidak cukup. Yang kamu butuhkan adalah satu aturan emas, yaitu apapun yang kamu pikirkan dan rasakan secara dominan akan menjadi kenyataanmu. Itulah magnetnya, itulah kekuatannya. Pikiran yang dipenuhi dengan rasa syukur, keyakinan, dan visualisasi kuat tentang kelimpahan akan mulai menarik hal-hal yang serupa, bahkan uang. Bukan karena uang itu ajaib, tapi karena kamu mengizinkan pikiranmu untuk selaras dengan frekuensi rezeki. Frekuensi itulah yang membuat peluang datang, orang-orang mulai melihatmu, kesempatan mengetuk pintumu, dan kamu, tanpa sadar, mulai berubah menjadi sosok yang layak menerima kelimpahan itu. Kau tak perlu tahu bagaimana caranya uang datang.
Karena tugasmu bukan mengatur jalan semesta. Tugasmu adalah menyesuaikan pikiranmu. Pikiran adalah magnet. Dan setiap hari, kamu sedang menarik sesuatu, entah kekurangan atau kelimpahan. Maka pertanyaannya bukan kapan uang akan datang, tapi apa yang sedang kupikirkan hari ini. Satu aturan emas ini bukan sihir, tapi ia bekerja seperti hukum gravitasi. Tak peduli kamu percaya atau tidak, ia tetap bekerja. Dan ketika kamu mulai hidup seolah-olah uang sudah dalam perjalanan, maka jalan itu akan terbuka. Inilah awalnya, sebuah langkah kecil menuju harapan baru. Sebuah pergeseran dari rasa takut menuju iman, dari keraguan menuju kepastian, dan dari keluhan menuju rasa terima kasih yang diam-diam mengundang mukjizat. Kamu tidak sendirian, karena saat ini ribuan jiwa juga sedang terbangun, mencari cahaya di tengah gelapnya realita. Dan satu persatu dari mereka, termasuk kamu, akan menemukan bahwa aturan emas ini bukan sekadar teori, tapi jalan hidup. Kita telah menyentuh inti dari satu aturan emas. Apapun yang kamu pikirkan dan rasakan secara dominan akan menjadi kenyataanmu. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membuat pikiran itu benar-benar bekerja untukmu setiap hari? Disinilah banyak orang tersandung. Mereka tahu teorinya. Mereka membaca buku-buku motivasi, mengikuti seminar, menonton video seperti ini. Tetapi tetap merasa bahwa hidup mereka tidak bergerak maju. Karena ada satu hal yang mereka lewatkan, konsistensi energi batin. Napoleon Hill menyebutnya dengan satu kata yang sangat kuat, autosugesti. Autosugesti adalah cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perasaan, dengan gambaran dalam pikiranmu, dengan doa yang kamu ulang setiap pagi, bukan sekadar sebagai kebiasaan, tapi sebagai deklarasi jiwa. Coba renungkan sebentar. Berapa kali kamu berbicara kepada dirimu sendiri dalam sehari? Berapa dari kata-kata itu yang membangun? Dan berapa yang justru mengikis keyakinanmu? Kamu mungkin mengatakan, "Aku tidak bisa. Uangnya tidak cukup. Hidupku sulit. Tampaknya rezeki orang lain lebih lancar." Setiap kalimat itu adalah sugesti, dan pikiran bawah sadarmu tidak membedakan antara lelucon atau kebenaran. Ia hanya menerima dan menciptakan. Maka, jika kamu ingin mengubah hasil, kamu harus mengubah inputnya. Inilah mengapa Napoleon Hill menganjurkan pengulangan sugesti positif setiap hari. Ia tahu bahwa pikiran bawah sadar seperti taman. Jika kamu tidak menanam sesuatu dengan sadar, maka gulma akan tumbuh dengan sendirinya. Dan disinilah letak kekuatan luar biasa dari visualisasi dan iman. Saat kamu membayangkan kehidupan yang kamu inginkan, dengan perasaan yang tulus, dengan rasa syukur yang mendalam, kamu sedang menanam benih keberlimpahan. Tapi hati-hati, visualisasi tanpa emosi adalah seperti tubuh tanpa jiwa. Emosi adalah bahan bakar dari setiap gambaran mental yang kamu tanam. Jadi, jangan hanya membayangkan, rasakan. Rasakan seolah-olah kamu sudah menerima. Rasakan uang itu di tanganmu. Nah, rasakan rezeki itu mengalir. Rasakan kedamaian itu memenuhi dadamu. Dan ucapkan, "Saya pantas menerima kelimpahan. Rezeki saya luas dan datang dengan mudah. Saya adalah magnet kekayaan." Kamu tidak sedang berbohong pada diri sendiri. Kamu sedang membangun kenyataan batin yang akan memancar keluar dan membentuk dunia nyatamu. Tapi bagaimana jika keraguan tetap datang? Bagaimana jika kamu mencoba berpikir positif, tetapi kenyataan terus menunjukkan hal sebaliknya? Disinilah iman berperan. Iman bukan hanya soal agama. Iman adalah keyakinan tanpa bukti. Saat kamu percaya sebelum melihat, semesta mulai bergerak. Energi mulai tertarik padamu. Jalan-jalan yang dulu tertutup mulai terbuka. Napoleon Hill menyebut iman sebagai zat ajaib.
yang mengubah getaran pikiran menjadi kekuatan kreatif. Iman bukan pasrah. Iman adalah memilih percaya meskipun logika belum mengerti. Dan ketika iman bertemu dengan tujuan yang jelas, kamu menciptakan resonansi. Sama seperti garpu tala yang bergetar ketika disentuh nada yang selaras, semesta pun merespon ketika pikiran dan jiwamu berada dalam frekuensi yang tepat. Itulah sebabnya aturan emas ini bekerja. Karena ia bukan tentang logika, ia tentang energi. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampaknya selalu beruntung? Kemanapun dia pergi, pintu terbuka, peluang datang. Orang-orang ingin membantu. Itu bukan kebetulan. Itu frekuensi, dan kamu pun bisa mencapainya saat kamu hidup dalam kesadaran magnetik. Kesadaran bahwa setiap pikiran adalah doa, setiap emosi adalah energi, dan setiap tindakan kecil yang selaras dengan keyakinan memperkuat medan magnet rezeki di sekitarmu. Sekarang, bayangkan ini. Bayangkan kamu bangun besok pagi, sebelum membuka ponsel, sebelum membaca berita. Kamu duduk diam. Kamu meletakkan tangan di dada, menutup mata, dan berkata dalam hati, "Hari ini, saya memilih untuk memancarkan kelimpahan. Hari ini, saya adalah pusat energi positif. Hari ini, saya menarik rezeki dari arah yang tak terduga." Kemudian, kamu membayangkan dirimu tersenyum, melihat transfer masuk ke rekeningmu, mendapat telepon dari seseorang yang membawa peluang, menerima ucapan terima kasih karena kamu telah membantu orang lain, dan kamu mengucapkan, "Terima kasih ya Allah, saya siap menerima lebih." Itulah latihan harian yang akan kita bahas lebih dalam di blog berikutnya. Sebuah ritual yang bisa kamu lakukan dalam beberapa menit, tapi dampaknya bisa mengubah hidupmu selamanya. Tapi sebelum itu, satu hal terakhir. Ingat, semesta tidak menilai apakah kamu baik atau buruk. Ia hanya merespon frekuensimu. Maka jangan menunggu hidupmu sempurna untuk mulai bersyukur. Mulailah sekarang. Bersyukurlah untuk hal kecil. Dan kelimpahan akan mulai mencari jalan untuk masuk ke dalam hidupmu. Karena kuncinya bukan menunggu kaya untuk bersyukur. Tapi bersyukurlah dulu agar kamu siap menerima kekayaan. Dan aturan emas ini, jika kau taati dengan sepenuh hati, akan mengubahmu menjadi magnet yang tak terbendung. Kita sudah memahami bahwa pikiran memiliki kekuatan magnetis. Kita juga telah menyentuh bagaimana autosugesti, visualisasi, dan iman bekerja di balik layar realitas. Tapi sekarang, tibalah bagian yang banyak orang coba hindari. Disiplin. Banyak orang menginginkan hasil instan. Mereka ingin uang mengalir, rezeki datang, hidup berubah. Tapi mereka lupa bahwa hukum semesta bekerja dalam keselarasan dan ketekunan. Jika kamu hanya melakukan latihan mental sesekali, kamu seperti menanam benih, lalu membiarkannya kering tanpa air. Dan ingat ini baik-baik, keajaiban tidak datang dari apa yang kamu lakukan sekali, tapi dari apa yang kamu lakukan setiap hari. Disinilah peran ritual harian. Napoleon Hill berkata, pikiran kita membentuk kebiasaan, dan kebiasaan kita membentuk takdir. Apapun yang kamu ulangi dengan kesadaran dan keyakinan akan menjadi pola tetap di alam bawah sadarmu. Dan dari sanalah nasibmu mulai terbentuk. Tapi aku tahu, kamu pernah mencoba, kamu pernah mulai, kamu pernah menulis afirmasi, melakukan visualisasi, tapi kemudian kamu berhenti. Kenapa? Karena kamu tidak melihat hasil langsung. Karena kamu mulai ragu. Karena bagian dari dirimu, bagian yang terbiasa hidup dalam kekurangan, mulai berbisik, ini tidak bekerja. Dan disinilah kamu harus memilih. Apakah kamu akan membiarkan bisikan itu mengendalikanmu? Atau kamu akan berdiri dan berkata, "Aku tidak akan mundur lagi." Perubahan sejati terjadi saat kamu bertahan, setelah semangat awal menghilang.
ketika kamu tetap melakukan latihanmu meskipun hasil belum terlihat. Saat itulah semesta mulai mengujimu. Apakah kamu benar-benar siap menerima rezeki itu? Atau kamu hanya ingin mencicipinya sebentar? Sekarang, mari kita buat ini nyata. Berikut ini adalah latihan harian sederhana, yang hanya butuh 3/4 menit. Tapi bila dilakukan dengan hati, bisa menggeser frekuensi hidupmu secara permanen. Latihan 1. Deklarasi pagi. Begitu kamu bangun, sebelum menyentuh ponsel atau memikirkan tugas hari ini, duduklah diam. Tarik napas perlahan. Letakkan tangan di dada. Rasakan denyut jantungmu. Dan ucapkan, "Saya adalah magnet rezeki. Saya percaya bahwa semesta berpihak padaku. Saya pantas hidup dalam kelimpahan. Rezekiku datang dari arah yang tak terduga." Ucapkan dengan suara. Rasakan kata-kata itu. Jangan hanya menghafal, hidupi. Latihan 2. Visualisasi emosional. Bayangkan dirimu menjalani hari terbaik dalam hidupmu. Kamu bahagia, penuh energi, dan rezeki mengalir dari berbagai arah. Uang masuk, peluang datang. Kamu menolong orang lain dengan tulus. Bayangkan semua itu dengan emosi. Rasakan kebahagiaannya. Ini bukan menghayal. Ini membentuk cetak biru energi untuk hari itu. Latihan 3. Syukur. Malam hari. Sebelum tidur, tutup mata dan ucapkan minimal 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Bukan yang besar, yang sederhana pun cukup. Udara yang segar, senyuman seseorang, makan siang yang hangat. Kenapa ini penting? Karena syukur adalah katalis energi positif. Saat kamu bersyukur, kamu menyetel hatimu dalam getaran menerima. Dan ketika kamu melakukan ketiga latihan ini secara konsisten, selama 21 hari, kamu akan merasakan pergeseran. Pikiranmu lebih tenang, jiwamu lebih terang, dan yang paling penting, rezeki mulai mengalir. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti kamu tidak akan menghadapi ujian. Justru ketika kamu mulai naik frekuensi, hal-hal lama yang tidak lagi cocok akan mulai pergi. Temanmu mungkin menjauh. Pekerjaan bisa berubah. Emosi lama bisa muncul. Jangan takut. Itu bukan kemunduran, itu adalah proses penyesuaian energi. Semesta sedang membersihkan ruang dalam hidupmu agar kelimpahan bisa masuk. Bayangkan dirimu seperti bejana. Jika bejana itu penuh dengan rasa takut, cemas, iri, atau luka masa lalu, bagaimana mungkin kelimpahan bisa masuk? Itulah mengapa disiplin bukan hanya soal rutinitas, tapi soal membersihkan dan menyiapkan ruang. Ruang dalam pikiranmu, ruang dalam emosimu, ruang dalam waktumu. Dan ingatlah, semakin dalam kamu membersihkan, semakin kuat daya tarikmu. Lihatlah ke sekelilingmu, dunia ini penuh dengan peluang. Pintu-pintu tak terlihat sedang menunggu untuk kamu ketuk. Tapi pintu-pintu itu hanya terbuka bagi mereka yang selaras secara batin. Dan itu bukan bakat, itu bukan keberuntungan. Itu adalah hasil dari latihan jiwa setiap hari. Jadi mulai hari ini, tetapkan satu janji pada dirimu sendiri. Aku akan menjaga pikiranku seperti taman suci. Aku akan menyiraminya dengan kata-kata yang baik, emosi yang luhur, dan tindakan yang penuh iman. Karena setiap benih yang kamu tanam hari ini adalah panen masa depanmu. Bayangkan ini, sudah 3 minggu kamu menjalani ritual kecilmu, kamu bangun dengan lebih tenang, kamu mulai berbicara kepada dirimu sendiri dengan lebih lembut. Kamu tidak lagi terburu-buru menyalahkan dunia, menyalahkan ekonomi, menyalahkan orang lain. Karena kamu mulai melihat bahwa kekuatan sebenarnya selalu ada di dalam dirimu. Dan sesuatu mulai terjadi. Kamu mulai menerima kabar baik yang tak kamu duga. Ada pesan masuk dari seseorang yang lama tak terdengar, membawa peluang baru. Rekeningmu, yang dulu selalu kamu periksa dengan rasa takut,
kini mulai terasa ringan. Tidak karena tiba-tiba miliaran rupiah datang, tapi karena jiwamu sudah tidak lagi merasa kekurangan. Kamu mulai hidup dari ruang kelimpahan. Dan ketika getaran itu menjadi kebiasaan, uang, peluang, dan kedamaian akan datang seperti magnet. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu selaras dengannya. Itulah transformasi sejati. Kamu tidak lagi menjadi budak pikiranmu. Kamu menjadi pemiliknya. Kamu tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Kamu melangkah dengan iman. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah. Napoleon Hill berkata, pikiran adalah satu-satunya hal yang sepenuhnya dalam kendali kita. Dan kamu telah membuktikannya. Dengan disiplin, dengan keyakinan, dan dengan komitmen pada aturan emas ini, kamu telah menggeser takdirmu. Dan disinilah letak rahasia terbesar. Ketika kamu menjadi pribadi yang layak menerima rezeki, maka rezeki akan mencarimu. Kamu tidak perlu membuktikan dirimu kepada dunia. Kamu hanya perlu menyelaraskan dirimu dengan energi yang kamu inginkan. Dan dunia akan merespon dengan cara yang lebih indah dari yang bisa kamu rencanakan. Mulai sekarang, lihat setiap pikiranmu sebagai doa. Lihat setiap emosi sebagai magnet. Dan lihat setiap tindakan kecilmu sebagai gerakan spiritual yang menggetarkan semesta. Karena setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran adalah deklarasi bahwa kamu siap menerima yang terbaik dalam hidup ini. Tidak, ini bukan akhir. Ini adalah permulaan. Permulaan dari hidup yang kamu ciptakan dengan sengaja. Hidup yang tidak hanya kaya secara materi, tapi juga kaya secara jiwa. Dan saat kamu melihat kembali perjalanan ini, kamu akan tahu bahwa semuanya dimulai dari satu keputusan kecil, menepati satu aturan emas setiap hari, satu komitmen, satu pilihan, untuk tidak lagi hidup berdasarkan ketakutan, tapi berdasarkan visi. Untuk tidak lagi meminta-minta kepada semesta, tapi berdiri tegak dan berkata, aku siap menerima karena aku telah menjadi. Dan sekarang, jika kata-kata ini menggema dalam hatimu, jika getaran dari kalimat ini menyentuh sesuatu yang lama tertidur dalam dirimu, maka jangan biarkan ini berakhir sebagai sekadar tontonan. Biarkan ini menjadi titik balik. Titik di mana kamu berkata, hari ini aku hidup dengan sadar. Hari ini, aku taati aturan emasku. Hari ini, aku buka pintu rezeki dengan kekuatan pikiranku sendiri. Karena rezeki bukan datang dari luar, ia datang dari dalam. Dan saat kamu hidup dalam kesadaran itu, kamu tidak hanya menjadi magnet uang, kamu menjadi cahaya bagi orang lain yang juga sedang mencari jalannya. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwamu. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.